Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai semua, perkenalkan saya Aprilita. Saya akan mempresentasikan materi terkait pendekatan TARL dengan teori karakteristik peserta didik. Baiklah, sebelumnya kita harus memahami bahwa setiap peserta didik itu merupakan individu yang unik. Guru sudah seharusnya dapat mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya. Maka, apa yang kita perlukan? Untuk memenuhi keberagaman karakter peserta didik, maka diperlukan suatu strategi pembelajaran yang dirancang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik yang berbeda-beda. Hal itu dapat kita lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pada saat proses pembelajaran, seharusnya guru dapat menggunakan berbagai macam cara yang dilakukan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik yang beragam karakteristiknya, sehingga mereka dapat memahami informasi dan pengetahuan baru. Konsep ini biasanya dikenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi, yang fokus dalam memperhatikan karakter masing-masing peserta didiknya. Pertama-tama, biasanya guru akan melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal terlebih dahulu. Karakteristik peserta didik yang beragam dapat diketahui melalui asesmen awal atau diagnostik. Asesmen ini dilakukan sebelum seorang guru menyusun suatu kegiatan pembelajaran. Dengan asesmen ini, guru akan mencoba mencari tahu mengenai kompetensi, kekuatan, hingga kelemahan dari peserta didiknya sebelum menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen. Maka, konsep pendekatan yang dapat guru gunakan adalah dengan pendekatan TARL. Pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level merupakan pendekatan belajar yang lebih berfokus pada tingkat kemampuan peserta didik dibandingkan dengan tingkat kelasnya. Dengan demikian, pendekatan ini dapat membantu guru merancang pembelajaran sesuai dengan tahap pencapaian peserta didik. Selanjutnya, diferensiasi TARL. Diferensiasi yang pertama adalah diferensiasi konten atau materi yang diajarkan. Selanjutnya, diferensiasi proses atau cara mengajarkan. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk atau luaran performa yang dihasilkan. Kemudian, karakteristik peserta didik, di mana merupakan aspek atau kualitas peserta didik yang meliputi minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, saya mendapatkan wawasan baru terkait beragamnya karakteristik peserta didik, mulai dari gaya belajarnya, tingkat kognitifnya, dan kebutuhannya dalam belajar yang beragam. Berdasarkan pemahaman yang mendalam terkait karakteristik peserta didik yang dapat membantu saya dalam menerapkan strategi TARL dengan lebih efektif. Dalam TARL ini melibatkan penyesuaian pembelajaran dengan karakteristik dan tingkat IQ peserta didik. Melalui pemahaman tersebut sebagai guru, maka dapat menyesuaikan pengajaran untuk mencapai hasil pembelajaran secara lebih optimal. Kaitan karakteristik peserta didik dengan teaching at the right level, yaitu pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik peserta didik dapat mempermudah dalam menerapkan strategi teaching at the right level dengan lebih baik dan lebih efektif. TARL menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didiknya sehingga pembelajaran dapat mencapai hasil yang lebih maksimal serta tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Selanjutnya, implementasi TARL di kelas berdasarkan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di awal proses pembelajaran, guru akan melakukan asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencari informasi kemampuan, karakter, kebutuhan, dan perkembangan peserta didiknya.
Dari hasil asesmen tersebut, peserta didik kemudian akan dibagi berdasarkan level tingkat capaian dan kemampuan yang sama. Selanjutnya, guru diberi ruang dalam merancang berbagai aktivitas pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan level tingkat capaian dan kemampuan peserta didik, tidak hanya melihat usia dan tingkat kelasnya saja. Lalu, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru diharapkan dapat memperlihatkan kemajuan level tingkat capaian dan kemampuan dasar peserta didik dengan melakukan asesmen secara berkala yang dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.